Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Pak Wawan hari ini? Alhamdulillah Bapak sehat selalu ya. Alhamdulillah. Seperti yang kita sudah agendakan bahwa hari ini akan ada coaching ya. Betul sekali Pak. Iya, iya, iya. Sebagai coach adalah seorang Wawan dan coach adalah seorang itu Pak. Iya ya. Baik, di sini saya sebagai observer ya Pak ya, yang menilai praktek coaching antara Wawan dengan Rian. Oke Pak. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan penilaian yang akan diterapkan di coaching hari ini. Saya akan mengamati proses. Apakah coaching hari ini alur tirta. Jadi yang pertama bagaimana tujuan dari coaching ini, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Iya. Dan semua yang akan dilihat dari Wawan sebagai coach ya, dari coach ya. Dan bagaimana coach Rian bisa kolaborasi dengan Wawan sebagai coach ya. Dari coaching ini ya, dari Bapak akan memberikan pertanyaan membobot pada dan coach sendiri yang merespon dari Wawan saja pertanyaan dari Wawan di mana dalam proses coaching ini harus muncul komitmen yang kreatif terutama dari coach yaitu Pak manajer dan mempraktekkan mengeluarkan potensi diri yang dimiliki. Jangan sampai yang namanya coach itu memberikan atau menyampaikan sedikit solusi kepada bisa dimengerti Pak. Siap Bapak ya. Oke. Alhamdulillah kalau bisa dimengerti, mudah-mudahan proses coaching hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan bisa dimulai untuk praktek coaching. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Wawan gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kondisi saat ini sehat selalu Pak, berkat doa kita bersama. Amin. Gimana Pak Rian? Dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih sama saya hari ini. Iya betul Pak. Ini ada sedikit permasalahan yang mengganjal gitu Pak. Tentang apa itu Pak? Barangkali bisa diceritakan lebih detailnya apa yang jadi ganjalan buat Bapak. Nah ini terkait pelaksanaan pembelajaran Pak, di mana di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada yang namanya asesmen atau penilaian gitu Pak. Oke, berarti dalam hal ini yang ingin Bapak sampaikan, yang kita perbincangkan adalah mengenai pembelajaran, khususnya pada poin asesmennya, barangkali begitu Pak. Betul Bapak, betul. Ada masalah apa sebetulnya dengan asesmen Pak? Bagaimana ini lebih lanjut? Nah, permasalahannya ini akhir-akhir ini murid yang saya ajar itu di kelas, ketika saya melakukan asesmen di awal pembelajaran maupun tes formatif di akhir,
anak-anak itu terkesan asal menjawab, Pak. Asal menjawab, kemudian kurang begitu fokus ketika mereka mengerjakannya gitu, Pak. Oke, kalau saya menyimak ceritanya berarti dalam proses asesmen berarti ini yang dilakukan oleh Bapak sendiri, mengamati bahwa para siswa ketika mengerjakan itu kurang fokus ya. Kemudian dilihat juga bahwa para siswa ini belum memiliki kesiapan untuk mengikuti asesmen. Kira-kira dalam hal ini terkait asesmen, Bapak mempunyai harapan seperti apa, Pak? Saya harapannya tentu saja nanti ketika ada cara yang lebih efektif, menginginkan siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan fokus konsentrasi sehingga saya bisa melihat kesiapan dan capaian murid di dalam pembelajaran, Pak. Oke. Asesmen itu kan bagian akhir dari pembelajaran. Betul. Berkaitan dengan itu, Bapak menginginkan para siswa bisa fokus mengikuti kegiatan asesmen harapannya, sehingga Betul, bisa Pak. lebih terukur hasil kegiatan pembelajarannya. Betul, Pak. Dalam rangka mewujudkan harapan-harapan tadi, Hmm. Bapak sudah mempunyai gambaran langkah apa yang akan Bapak lakukan supaya nanti asesmennya diikuti oleh para siswa dengan penuh antusias, fokus, dan tentunya menjawabnya pun tidak asal-asalan, Pak. Nah, iya betul, Pak. Tentunya saya tuh mempunyai gambaran ketika pelaksanaan asesmen ini atau tes formatif ini menggunakan aplikasi, Pak. Ada sekarang tuh aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam asesmen yang menarik bagi murid. Ada Quizzes, kemudian ada Kahoot, dan ada aplikasi yang lain untuk melihat capaian belajar murid, Pak. Baik, kalau saya melihat tadi berbagai kemungkinan, peluang untuk mewujudkan harapan Bapak dengan asesmen yang siswanya fokus, kemudian merasa nyaman dalam pengerjaannya tadi, Bapak sampaikan ada beberapa kemungkinan, bisa dengan aplikasi yang namanya Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan harapan Bapak tadi, ketika sudah melihat peluang, ada tidak hambatan yang mungkin bisa mengganggu dalam jalannya proses tersebut, Pak? Hambatan yang saya lihat itu tidak ada, Pak, karena ini tuh nanti anak-anak membuka tesnya dengan menggunakan WiFi sekolah, Pak. Kemudian di kelas murid seluruhnya sudah memiliki handphone dan aplikasi penilaian yang rencananya akan saya gunakan itu udah berbasis Android, Pak. Kemudian saya juga sudah pernah mengikuti penggunaan aplikasi tersebut, Pak, sehingga mudah untuk digunakan di dalam asesmen. Oke, ya, luar biasa. Berarti kalau saya lihat dari rencana untuk mewujudkan harapan Bapak tadi, peluangnya itu sangat besar dibandingkan dengan hambatannya. Karena Bapak melihat tadi hambatannya hampir tidak ada ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, kalau peluangnya sudah muncul, hambatan tidak ada, maka langkah apa yang dapat Bapak lakukan untuk mewujudkan harapan itu sesegera mungkin? Tentunya langkah yang harus segera saya laksanakan adalah langsung membuat tes atau asesmen soal-soalnya ke dalam aplikasi, Pak. Dan aplikasi yang akan saya gunakan adalah Kahoot, di mana di dalam Kahoot itu fitur-fiturnya sangat menarik saya rasa untuk digunakan asesmen kepada murid, Pak. Sesegera mungkin bisa nanti pulang sekolah langsung saya tuangkan soal-soalnya ke dalam aplikasi tersebut, Pak.
Oke, berarti Bapak sudah menentukan pilihan ya Pak ya. Ya, Yang dipilih adalah aplikasi Kahoot. Ya, setelah Bapak menentukan pilihan aplikasi Kahoot, tentunya langkah-langkah tadi kita harus mempunyai ukuran tersendiri, Pak. Apa keberhasilan, indikator keberhasilannya dari rencana Bapak, sehingga asesmen yang dilaksanakan ini bisa dikatakan asesmennya yang sahih, yang valid, yang betul-betul bisa mengukur kemampuan siswa dan siswa dapat mengikutinya dengan fokus serta nyaman. tentunya indikatornya adalah dari hasil menunjukkan bahwa adanya keseriusan dan adanya kesahihan, yaitu di mana murid tidak asal-asalan menjawab, kemudian terlihat dari gestur mereka ketika melaksanakan tes tersebut itu menyenangkan, Pak. Ya. Menyenangkan, antusias, dan fokus gitu. Oke. Berarti luar biasa Bapak sudah mempunyai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan asesmen tadi. Betul, Pak. Dikit lagi Pak, terkait rencana dan solusi yang Bapak ingin laksanakan, ada tidak keterlibatan pihak lain dalam rangka mewujudkan rencana Bapak tadi? Tentunya saya ingin melibatkan teman sejawat yang bertugas untuk penyediaan fasilitas infrastruktur internet, Pak, di sekolah. Saya ingin murid diberikan username dan password supaya mereka bisa akses tanpa menggunakan kuota sendiri gitu. Kemudian yang kedua tentunya izin dari pimpinan terkait penggunaan fasilitas sekolah, dalam hal ini internet. Kemudian saya juga melibatkan komunitas khususnya di jurusan pemasaran agar rekan-rekan sejawat bisa melihat aplikasi penilaian atau asesmen yang saya gunakan dengan harapan mereka juga memanfaatkannya supaya dalam pembelajaran lebih atraktif dan lebih aktif lagi anak-anaknya dalam mengikuti asesmen, Pak. Oke, langkahnya sudah, kemudian pihak yang terlibat sudah. Tindak lanjut apa yang lebih konkretnya? Selain tadi Bapak menyiapkan di soalnya untuk disiapkan dalam aplikasi Kahoot, kemudian beberapa yang terlibat, tindak lanjut apa yang paling konkret yang bisa lakukan setelah kegiatan coaching kita hari ini, Pak? Nah, tentunya tindak lanjut konkretnya yaitu saya langsung menyiapkan soal dan menuangkannya, Pak, ke dalam aplikasi Kahoot tersebut, kemudian mempersiapkan linknya untuk di-share kepada siswa ketika pembelajaran saya, Pak. Oke, luar biasa sekali nih bincang-bincang kita, Pak Rian. Ya, kalau saya mintakan Pak Rian bisa menyimpulkan dari apa yang tadi Bapak ceritakan pada saya berkaitan dengan harapan Bapak tadi bahwa siswa bisa mengikuti asesmen ini dengan nyaman, dengan fokus pada apa yang mereka kerjakan. Mangga Pak, diceritakan kembali dari permasalahan Bapak dan bagaimana kita mewujudkan itu sehingga menjadi langkah terbaik Bapak untuk melaksanakan asesmen ke depan. Baik, langkah terbaik yang akan saya lakukan ke depan yaitu untuk melihat kesiapan, kemudian hasil tolak ukur dalam hal pembelajaran. Saya ingin segera melaksanakan asesmen ini menggunakan aplikasi Kahoot, Pak, karena biasanya saya hanya melaksanakan tes tertulis biasa yang melibatkan pemberian pertanyaan-pertanyaan maupun tugas-tugas tertulis kepada siswa. Dan yang tadinya mungkin siswa merasa bosan dengan metode asesmen yang saya lakukan, insya Allah nanti ke depan ketika saya menggunakan aplikasi tersebut, murid lebih menyenangkan dalam melaksanakan asesmen, Pak. Iya,
Luar biasa sekali bincang-bincang kita hari ini, Pak Rian. Saya sangat bahagia bisa berbincang bersama Pak Rian. Ada lagi, Pak, barangkali yang ingin diceritakan di kesempatan siang hari ini? Ya, terima kasih juga kepada Pak Wawan selaku coach yang sudah menggali potensi yang ada di dalam diri saya sehingga saya bisa mengeluarkan ide untuk melaksanakan asesmen menggunakan metode aplikasi berbasis Android. Right, ya. Harapannya tentu saja siswa bisa mengikuti dengan antusias, aktif, lebih fokus lagi, dan hasilnya mudah-mudahan lebih terukur lagi, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan harapan-harapannya dapat terwujud dengan baik sesuai dengan tadi indikator-indikator yang telah Bapak sampaikan, sehingga dengan memanfaatkan tadi berbagai peluang, salah satunya yang bisa kita wujudkan adalah aplikasi Kahoot, sehingga melalui Kahoot ini harapannya siswa menjadi lebih fokus, antusias dalam melaksanakan kegiatan asesmen. Iya, terima kasih Pak Rian untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin bisa disambung di kesempatan yang lainnya. Ya, Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa kalau dengan kalian biasa bagaimana kepuasan kalian. Alhamdulillah, Pak. Saya sangat senang melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Wawan. Permasalahannya sudah terpecahkan. Permasalahan yang saya hadapi juga sudah ada solusi, Pak. Ternyata solusinya di diri saya juga gitu, Pak. Luar biasa. Permasalahan dari varian dan solusinya sudah digali sama Pak Wawan sebagai coach. Luar biasa Pak Wawan, dari potensi yang dimiliki oleh varian. Jadi perhatikan apa yang saya perhatikan dari varian. Alhamdulillah tadi Pak Wawan alur Tirta sebagai coach ya, Wawan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan pertanyaan tersebut memancing varian potensi yang dimiliki varian untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang berikutnya tadi munculnya kemitraan, adanya kehadiran penuh ya, munculnya interaksi dari coach ya, dan dalam proses ini Wawan sebagai coach alhamdulillah tidak menyampaikan ide full coaching ini idenya keluar dari coach itu sendiri. Luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya pakai coaching ya di instansi yang nanti Bapak pimpin bisa mengarahkan warga sekolah untuk melakukan perubahan yang lebih positif. Dan sebagai coach mudah-mudahan bisa lagi mengarahkan dengan yang berbobot sesuai dengan masalah yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Alhamdulillah mungkin itu ya kegiatan kali ini. Saya sebagai observer, Pak Wawan sebagai coach.
dan Mardian sebagai coachnya. Semoga apa yang kita lakukan kali ini bisa diterapkan lebih baik lagi di instansi masing-masing menuju perubahan pendidikan dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yaya Dewantara. Semua dalam pembelajaran semua berpihak pada siswa, ya, pada siswa sebagai guru hanya sebagai penuntun, bukan penuntut, sebagai penuntun, bukan penuntut, bisa mengarahkan, bisa siswa didiknya sesuai dengan bakat yang dimilikinya dan yang dimilikinya dan yang pada zaman yang sekarang sedang. Mungkin itu aja. Terima kasih terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.